Halo anak Lensa Project, ketemu lagi dengan kami anak Lensa Project di sini. Hari ini kita agak berbeda ya tampilnya di outdoor. Kita hadir di Desa Lubuk Selo, lebih tepatnya itu di Kabupaten Lahat. Hari ini kita akan ngobrol santai dengan penggiat arung jeram. Sudah ada di samping saya itu Bang Jaya, itu penggiat arung jeram di Kabupaten Lahat. Nanti kita ngobrol banyak sama beliau. Selanjutnya tuh di sebelahnya tuh Bang Yusri. Sore Bang Yusri. Ada Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat, dan selanjutnya ada Bang Eri, Ketua PHRI Pagar Alam. Sebagai sedikit informasi bahwa Lahat itu sebenarnya mempunyai potensi wisata yang sangat besar. Hari ini kita hadir di Desa Lubuk Selo ya, air terjun Curug Bulu Bang ya. Mungkin kalau kita lihat di situ ya Pep kamera, bahwa air terjunnya sangat indah sekali. Jadi mungkin bisa lah masyarakat Lahat juga main ke sini. Oke. Selanjutnya kita langsung ngobrol dengan Bang Jaya. Selamat sore Bang Jaya. Selamat sore. Luar biasa Bang Jaya. Ini jenggotan nih. Gagah. Bang Jaya, Bang Jaya sudah di dunia arung jeram ini, Bang Jaya udah berapa lama? Saya mulai aktif, benar-benar aktif di arung jeram ini sejak 10 tahun atau 12 tahun yang lewat. 12 tahun yang lewat Bang Jaya. 12 tahun yang lewat. Banyak pelatihan atlet atau misalkan ada perlombaan yang sudah Bang Jaya ikuti? Benar. Waktu pertama sekali kami membuka klub Lahat Rafting ini, saya sempat langsung ikut di kejuaraan daerah di Kabupaten Lahat tahun 2012. Nah, setelah itu saya pensiun jadi atlet karena mengingat umur saya. Tadi saya tuh melakukan pembinaan kepada adik-adik. Baik itu pelatihan sebagai atlet maupun pelatihan sebagai guide wisata. Nah, untuk pelatihan sebagai atlet, kami memang sengaja undang teman-teman dari Jawa Barat, dari Sukabumi untuk memberikan materi-materi teknik-teknik dan pengalaman-pengalaman mereka. Dan di pariwisata kami juga pernah melakukan kegiatan sertifikasi untuk para guide arung jeram. Sertifikasi Bang, sertifikasi itu apa gunanya Bang nanti Bang? Ya, oke, terima kasih. Sertifikasi itu menunjukkan bahwa seseorang itu sudah layak untuk menjadi guide. Oh, guide. Iya, guide. Jadi dia memahami apa itu arung jeram dan memahami keselamatan SOP berarung jeram. Kemudian lagi untuk lulus dan untuk bisa memiliki sertifikat tersebut, kita melalui pengujian. Mulai dari A sampai Z lah. Jadi sehingga dikatakan layak sebagai guide arung jeram, kemudian sertifikat itu diberikan kepada orang yang bersangkutan. Kalau misalkan Abang kan sudah banyak di dunia arung jeram, setelah itu Abang kembali lagi ke Lahat ya Bang ya, dengan potensi sumber daya alam Lahat ini yang sangat kaya, khususnya dunia pariwisata dan sungai. Kalau menurut pandangan Abang, apakah pariwisata khususnya arung jeram ini menjual di Kabupaten Lahat? Sebetulnya sangat menjual sekali. Kami pernah berkunjung ke beberapa daerah di Sumatera, seperti Sumatera Utara, Jambi, Lubuk Linggau, di Yogyakarta pernah kami mengikuti kejuaraan, terus di Garut, di Lampung, Ciberang, Banten kami mengikuti. Kami banding-bandingkan untuk potensi alam sangat layak. Wow. Apalagi kita mempunyai sungai, banyak pilihan. Ada sungai air mana di Tanjung Sakti, ada sungai Ndikat, ada sungai Lematang, ada sungai Selangis. Dan keempat sungai itu sangat potensial dan masuk hitungan layaklah untuk berwisata. Kalau ini masuk sungai Selangis juga Bang, yang ada di belakang kita. Ini ada sungai Selangis ya. Tadi sempat ini Bang ya, waktu menuju ke sini kita kan lewat darat tadi ya. Bang Jaya lewat air sungai tadi ya. Kita lihat itu ya. Berapa lama tadi Bang jalan Bang? Perjalanan dari jembatan Selangis sampai ke titik camping ini atau di Dusun Posulo ini sekitar 20 menit. 20 menit dengan arus yang deras apa? Arus yang sedang. Arus sedang. Artinya bisa dilewati untuk pemula Bang? Bisa untuk diikuti oleh pemula. Anak-anak 12 tahun ke atas. 12 tahun. Ya, di atas sana ada sedikit risiko perahu terbalik. Tapi kalau keadaan misalkan kita membawa ibu-ibu, anak-anak atau orang yang kira-kira tidak bisa berenang atau ada takut dengan kederasan air, kita bisa main jalur alternatif. Kita pilih jalur yang aman sehingga tidak terjadi jalur VIP gitu ya. Jalurnya ada beberapa jalur yang lebih aman lah. Kita tidak ngambil, kan ada grid. Jadi kita pilih yang aman sehingga risiko untuk terbalik atau nabrak batu bisa kita hindari. Artinya pariwisata tabur arung jeram di Sungai Selangis
masih layak. layak untuk dunia rafting khususnya pariwisata. Iya, Bang, untuk ya. pariwisata masih layak. Nah, selanjutnya Bang Jaya, hari ini kan kita lihat banyak sekali ya orang dari luar daerah yang hadir di sini Betul. Bang ya untuk camping atau ikuti satu dekade lahat rafting Bang ya. Betul. Ada yang saya lihat tadi ada dari Opu, dari Palembang, dari Linggau. Selanjutnya juga kita datangkan juga beliau sini Pak Yusri juga yang dari Dinas Pariwisata. Selanjutnya mungkin aku pengen ngobrol dikit dengan Pak Yusri. Aku panggil Kak aja ya, Kak Yusri. Kalau dengan komunitas Arung Jeram ini memang sudah lama kenal atau seperti apa? Ya, secara pribadi karena memang saya bertugas baru di Dinas Pariwisata, baru lebih kurang 4 bulan. Kita baru sebatas kenal waktu akan ada acara ini. Tapi sebetulnya secara informasi memantau keberadaan lahat rafting ini sudah cukup lama. Dan juga kolaborasi dengan Dinas Pariwisata juga kami mendapatkan informasi sangat baik sebetulnya. Terus saya dengar juga banyak kontribusi Dinas Pariwisata juga Bang ya ke Arung Jeram. Ya, betul. Ya. Ya. Jadi memang Dinas Pariwisata ini selain berupaya membantu secara fasilitas, juga terhadap pembinaan sumber daya manusianya. Tadi disampaikan oleh Pak Jaya bahwa untuk sertifikasi itu difasilitasi juga oleh Dinas Pariwisata. Karena kita menginginkan kemajuan di wisata Arung Jeram ini harus aman. Amannya itu tergantung daripada profesionalitas dari kawan-kawan di lahat rafting ini yang memajukan wisata Arung Jeram kan. Jadi sempat Dinas Pariwisata memberikan fasilitas juga seperti perahu karet, bantuan perahu karet. Berapa Pak? Berapa kemarin dibantu Pak? Berapa unit? 3 unit. Wih, luar biasa Bang. Kalau bantu berarti ada bakal perahu keempat, kelima apa nih Bang? Amin. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Terus yang di ujung Bang ya, abang saya juga Bang Heri. Boleh, Bang Heri. Selamat sore Bang Heri. Selamat sore. Bang Heri, kawan-kawan bahwa adalah Ketua PHRI Pagar Alam ya. Beliau juga aktif di dunia Arung Jeram. Lebih tepatnya di komunitas Abang Pagar Alam Rafting ya Bang ya. Iya, kita operator wisata Pagar Alam Rafting Wisata namanya. Selanjutnya Abang juga pengelola ini Bang ya, pengelola villa Bang ya. Iya. Luar biasa. Bang, kalau kembali lagi ke dunia Arung Jeram Bang. Kalau perkembangan dunia Arung Jeram di Pagar Alam maksudnya gimana Bang? Ya, kalau untuk Pagar Alam sendiri itu sudah berlangsung lama ya untuk kegiatan Arung Jeram, baik dari sisi untuk komunitas maupun kepariwisataan. Jadi ini awalnya kan sebenarnya industri kreatif ya Pak ya. Jadi ada semacam komunitas gitu yang aktif di alam bebas, khususnya di bidang perahu karet dan susur sungai ya. Jadi kita coba sekreatif mungkin bisa nggak ini dijual ke publik gitu, biar jadi destinasi lagi gitu kan. Kita selama ini lihat sungai itu hanya sebatas sungai aja, seperti Bang Jaya tadi bilang, Pagar Alam dan Lahat mempunyai sungai-sungai yang cukup bagus untuk diarungi secara wisata. Tapi itu belum dilirik kalau 10 tahun ke belakang. Jadi kita kawan-kawan dari Pagar Alam, karena memang banyak tamu juga yang datang ke Pagar Alam ya, dengan Gunung Demponya dan diapit oleh destinasi kota Lahat, Kabupaten Lahat juga. Jadi kita coba sekreatif mungkin untuk bisa dijual ke tamu gitu. Akhirnya kita publikasi untuk dijual wisata Arung Jeram. Sungai mana Bang? Kalau di Pagar Alam sungai mana yang jadi trek buat Arung Jeram tuh Bang? Kalau kita sebenarnya sama ya. Sungai Selangis ini hulunya kan dari Pagar Alam. Oh gitu. Jadi dia dari Gunung Dempo sampai berhilir nanti ketemu Sungai Lematang, nanti menyatu ke Sungai Musi di Palembang. Juga ada Sungai Mana, Sungai Lematang ada juga. Kita kalau di Pagar Alam main sering ke Tanjung Sakti juga di Sungai Mana. Bang. Ya karena lebih arusnya juga lebih bagus, juga destinasinya lebih lengkap di sana ya. Selain ada Arung Jeram, di sana juga ada objek wisata Sindang Panjang, Mbak ya. Oh. Jadi tamu bisa sekalian mampir ke sana. Semua punya poin interest sendiri gitu. Seperti jalur ini dia punya Curug Hulu. Jadi wisatawan yang datang ke Lahat dan Pagar Alam itu banyak opsi gitu.
dibanding daerah lain. Dia sudah mencoba sungai ini, nanti bisa pindah ke sungai ini dengan operator yang lain. Misalnya sudah rafting sama kita, nanti selanjutnya bisa rafting dengan kawan-kawan Lahat Rafting gitu. Ya. Seperti itu. Bang, ke Bang Jaya lagi ya, coba saya bolehnya. Bang Jaya, saya kan sedikit belum banyak paham nih, baru hari ini bergabung dengan kawan-kawan komunitas Arung Jeram. Bang, kalau di dunia Arung Jeram itu apakah ada sparring Bang? Kayak misalkan kalau di cabang olahraga lain itu ada pertandingan persahabatan, atau kalau di Arung Jeram apa namanya dan seperti apa Bang? Oke. Ya. Untuk di Arung Jeram juga ada. Jadi Arung Jeram itu dibagi dua kelompok besar sebenarnya. Ya. Arung Jeram untuk pariwisata, Arung Jeram sebagai olahraga. Oh, Yang ditanyakan ada seperti kompetisi ya. ya. Jadi memang ada kompetisinya. Di dalam kompetisi itu ada beberapa kelas yang dilombakan. Ada head to head, ada slalom, ada sprint, ada downhill race. Jadi ada 4 macam kategori. Dan itu kelas, ya. standarnya internasional, walaupun kejuaraan dunia juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau head to head kita tahu beberapa perahu atau 2 perahu lebih atau 3 berlomba dengan kecepatan masing-masing ya. Yang tercepat dia layani juaranya gitu kan. Kemudian slalom kita melintasi gawang-gawang. Oh, kayak gitu Bang ya? Ya, ada yang downstream, ada yang upstream. Itu kalau kalau gawang yang berwarna hijau berarti kita ikutin dengan mengikuti arus. Kalau gawang yang warna merah kita harus lewati dengan cara upstream, lawan arus. Iya, dan poinnya lebih besar itu kalau yang upstream itu. Itu di slalom. Kemudian di sprint. Sprint itu juga kecepatan, tapi diperlombakan secara satu persatu. Dihitung kecepatan waktu dengan jarak yang sudah ditentukan. Kalau downhill race itu 9 km kita berlomba. 9 km dayung terus. Kalau di Lahat Rafting Bang ya, untuk di umur 1 dekade ini, apakah nanti ke depan akan ada kegiatan seperti itu Bang? Dengan komunitas di luar daerah Lahat? Iya, akan dilakukan dan pernah kami lakukan dulu tahun 2000, yang ulang tahun Lahat Rafting yang ke-7. Itu juga disupport oleh Dinas Pariwisata Lahat. Itu lomba kebut dayung dalam rangka mencari bibit-bibit. Itu dilakukan di Benteng. Siap. Jadi kita lakukan secara sederhana, tapi kita akan melihat potensi peserta itu. Nah, di sana kita dapat beberapa potensi ya, anak-anak yang akhirnya kita bina, dan mereka jadi atlet yang bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan di daerah maupun kejuaraan nasional. Artinya kalau misalkan ada kegiatan seperti itu lagi, banyak komunitas seperti Pagar Lam Rafting atau dari Palembang atau Kutimur juga ikut terlibat dan ikut menjadi peserta gitu Bang ya? Bisa kan kita ajak semua, kita undang. Tinggal Dinas Pariwisata tinggal mensupport lagi ya Bang ya? Saya kira ya, pengalaman Dinas Pariwisata selalu mensupport mereka, tapi menilai dulu berapa bobot kegiatan ini gitu ya, efeknya gitu kan ke masyarakat, efeknya setelah kegiatan dilaksanakan apa yang akan didapat gitu kan. Mereka mensupport. Terbukti berapa kali kegiatan selalu disupport oleh Dinas Pariwisata maupun Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lahat. Tapi belakangan ini agak kurang karena kami sibuk semua. Sibuk semua Bang ya? Nah Bang, tapi kedepannya akan kita lakukan lagi. Ada poin penting Bang. Bentar lagi Lahat akan menuju Porprov Bang ya, bukan olahraga provinsi. Dari Lahat Rafting sendiri yang di cabur Arung Jeram ini Bang, apakah nanti ada target Bang untuk di Lahat seperti itu Bang? Pasti. Dalam setiap lomba, target kami adalah mendapatkan medali sebanyak-banyaknya dan emas. Ya, kami tidak mengatakan yang penting berlomba, yang penting ikut. Kami tidak seperti itu. Kami pengen datang, kami pengen menang. Gitu. Makanya untuk itu kami lakukan persiapan latihan-latihan yang matang. Makanya kami pernah beberapa kali mengundang mantan atlet yang udah senior sekali dari Arus Lian, dari Jawa Barat untuk memberikan materi. Jadi alhamdulillah, trik-trik yang mereka sudah lakukan waktu mereka mengikuti kejuaraan baik nasional maupun dunia itu diberikan pada kita, tapi sedikit demi sedikit itu pengaruhnya banyak sekali ya. Banyak sekali ilmu yang trik yang kita tidak tahu ternyata itu pengaruh besar untuk mencapai finish lebih cepat. Ya. Terus ada lagi Bang, tadi kawan-kawan anak lensa, saya dengar Bang Jaya ini pernah akan bertanding ke luar negeri Bang ya? Betul. Di Abu Dhabi ya Bang ya? Betul. Kalau nggak salah. Dikit aja Bang, gimana ceritanya itu Bang? Ya sebenarnya dari pemerintah daerah waktu itu mendukung, support, kemudian lagi KONI juga support, tapi kita ini kan di bawah naungan federasi. Sepertinya federasi tidak mendukung, terus terang aja. Ada beberapa kendala. Iya, ada kendala. Salah federasi tidak memberikan surat rekomendasi. Akhirnya kita tidak bisa jadi ikut.
Nah itu kita upayakan tiket untuk Abu Dhabi itu waktu kita mengikuti kejuaraan di Sebingai, Di mana tuh bang? Sumatera Utara. Wow, juara 1 bang ya katanya. Juara 1. Wah biasa. Anak lensa bahwa Kabupaten Latu sebenarnya banyak menuai prestasi ya. Salah satunya Bang Jaya ya seperti itu ya. Iya, iya. Itu nggak jadi bang? Enggak jadi. Nggak jadi. Tapi tidak mematahkan semangat abang untuk di dunia arung jeram Bang, ya. Karena selalu ada Bang Yusri yang menemani gitu kan. Sama Bang Heri ya. Nah terus Bang aku nanya lagi ke Bang Heri Bang. Biar Bang Heri nggak merenung gitu. Bang untuk pagar alam rafting sendiri Bang. Kalau anggotanya sekarang tuh ada berapa Bang? Pagar alam rafting maaf. Ya, pagar alam rafting sendiri yang anggotanya sekitar 20-an ya. 20-an. 20-an orang personil ya. Sempat ini Bang, ke depan ada wacana akan mengikuti Porpop di Lahat atau akan ada pertandingan nasional seperti apa Bang ke depan? Oh ya, perlu kawan-kawan ketahui ya, kalau kita ini murni operator wisata ya. Oh Kita murni murni. operator wisata, jadi kita swasta. Jadi kita tidak fokus ke atlet dan segala macamnya. Karena Oh, kalau siap. di atlet itu ada di federasi ya. Federasi. Ada di federasi dan klub ya. Kalau kita fokusnya ke operator wisata, jadi cari tamu sebanyak-banyaknya untuk apa namanya kemajuan industri pariwisata seperti itu. Bang, sejauh ini Bang ya, pagar alam kan juga banyak menjual potensi wisata Bang ya. Ya. Respon dari masyarakat luar itu sudah banyak melalui pagar alam rafting atau melalui Abang selaku ketua PRI. Sudah banyak belum merespon itu Bang? Kalau respon sangat bagus sekali ya, respon udah banyak. Jadi memang setiap daerah yang punya andalan objek wisata itu mesti banyak-banyak produk ya. Produk salah satunya produk arung jeram, misalnya ada produk yang lainnya misalnya camping, outbound. Jadi tamu itu nggak datang dan menikmati panorama saja, tapi bisa ada aktivitas yang dilakukan gitu. Jadi spend mereka untuk bermalam itu lebih tinggi lagi akhirnya misalnya kita kalau ke Jogja atau Bali kan nggak cukup 1 malam Pak. Benar. Kita ke sana kan 1 minggu. Benar. Nah, rata-rata objek wisata di Sumsel ini paling habis dieksplorasi sekitar 2 hari atau 3 hari. Gitu. Jadi kita mesti banyak kreativitas lagi untuk mengembangkan objek-objek wisata yang baru selain wisata alamnya ya. Seperti itu. Kalau respon sangat bagus. Sangat bagus Bang ya. Bagus, Artinya mungkin sama seperti Lahat ya. Mungkin Bang Yusri ya. Aku kembali lagi ke Bang Yusri, Bang Yus. Lahat rafting sempat booming Bang ya, pada saat apa namanya kemasan pariwisata arung jeram dikemas oleh salah satu hotel Bang ya di Lahat ya. Itu sempat sekali booming, bahkan mungkin gubernur sudah mencoba Bang Kalau saat itu. gubernur waktu itu cuma sekedar bicara, janji mau, tapi nggak ada waktunya. Tapi kalau Kapolda Sudah beberapa kali. Pangdam itu sudah Bang ya. Nah, Bang Yusri, kembali lagi Bang Yusri. Bang, ada nggak Bang progres yang besar dari pemerintahan khususnya Dinas Pariwisata yang akan mendorong gitu Bang pariwisata khususnya di dunia rafting? Apakah ada wacana itu? Sebetulnya Bapak Bupati ini punya concern terhadap memajukan pariwisata Oh, siap. Kabupaten Lahat. Itu yang sama yang harus disambut baik oleh seluruh komunitas yang ada di Kabupaten Lahat. Apalagi ya kita katakan bahwa wisata melalui Lahat rafting ini merupakan tambahan daya tarik dari potensi wisata yang sudah ada di Kabupaten Lahat. Iya. Nah, seperti di tempat kita mengadakan acara Ini. hari ini, kita punya di belakang kita Ya. Curug Buluh. Curug Buluh. Bagaimana disampaikan oleh Pak Heri tadi kan, bahwa kita tidak hanya akan menjual Curug Buluh, tetapi wisata raftingnya ini juga perlu kita kemas dan menjadi satu paket. Nah ini harapan kita ke depan. Nah salah satu langkah yang telah diambil oleh Pak Bupati, ini kita saat ini sedang menggarap MOU Mapala. Mapala itu antara Kabupaten Mana, Pagar Alam, dan Lahat kolaborasi di bidang pariwisata. Sehingga potensi-potensi wisata antar kabupaten ini bukannya saling menjatuhkan, tetapi saling bersinergi dan saling menguatkan. Wow, luar biasa itu. Itu sudah berjalan malahan ya? Iya. Kak Yus ya? Ya, betul. Oh, luar biasa Bang. Jadi artinya mungkin setelah kita ngobrol dari sini Bang Jaya, mungkin kita ngobrol di sungai-sungai lain ya. Bisa jadi ke depannya. Dengan Kak Yus, dengan Pak Heri juga ya. Selain Lubuk Selo Bang, apa ya lagi ya Bang tempat yang menjadi spot
Arung Jeram Bang, selain kita duduk di sini Bang, yang Abang pernah lewat Bang? Di selain di sini di Muara Ndikat juga bagus juga. Bagus. Jadi pertemuan antara Sungai Lematang dengan Sungai Ndikat itu di bawah Dusun Tanjung Bai. Itu potensinya juga bagus. Tapi itu untuk kelas-kelas petualang adventure, bukannya just fun rafting. Bukan Agak lebih seperti ekstrim saya ya. Bang ya, Ya. berenang gaya batu bukan? Iya, bisa di sana spot bagus. Mana juga bagus, mana dikemas, mana di mana itu juga bagus. Banyak sekali spot-spot sebenarnya ya. Tapi kurangnya kemasan, kemudian lagi kendala kita ini pasar kita adalah orang-orangnya dari kota, dari Palembang, Muara Enim gitu kan. Mungkin bisa jadi dari Jakarta. Tanya mereka, oh ya pernah kita dapat tamu dari Rusia, Rusia. Memang pengen ke lahat, Irlandia. Bang? Gimana Bang? Mereka dapatnya yaitu ya artinya kalau kita kemas sedemikian, promosikan dengan sedemikian, orang akan tahu dan penggiat alam atau pencinta penikmat alam, mereka akan datang ke sini. Kendala saya perhatikan jauhnya kita dari bandara gitu kan. Oh, Dan mereka akses. datang dari luar akses ya. Akses Bang Karena ya. makan waktu 6 jam paling tidak. Dan mereka udah sampai harus nginap gitu. Nah ke depannya nanti kalau seandainya tol, iya itu. Oh. Artinya orang dari Palembang atau dari Jakarta mereka 1 jam, katakanlah paling lama udah sampai Palembang. Dari Palembang mereka 2 jam bisa sampai Lahat. Artinya mereka tidak habis waktu di jalan. Benar. Begitu sampai sebentar istirahat mereka bisa langsung Arung Jeram. Mau nginep semalam atau tidak silakan. Tapi harapan kita mereka akan harus tinggal lama di sini kan. Akses salah satu kendala juga Bang ya saat ini untuk mempromosikan pariwisata ya di Pagar Alam ataupun di Lahat. Iya. Tapi itulah memang begitulah kendala di mana-mana akses ya. Kalau lokasi bagus sekarang akses maksudnya jauh gitu kan kendala. Tapi dengan adanya jalan tol itu akan mempermudah. Makanya kami akan siap-siap nanti. Begitu jalan tol launching, harapan kita orang Prabu mulai Palembang itu dalam waktu hitungan menit, pagi berangkat mereka per jam, malam udah sampai Palembang lagi. Luar biasa. Artinya mereka akan ramai datang ke sini gitu kan. Jadi mereka tidak wasting time, tidak wasting money terlalu banyak gitu ya. 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 Terus Bang Yusri, kalau kita lihat kan kondisi di Desa Lubuk Selo yang tepatnya ada air terjun Cirebolo ini kan sudah banyak fasilitas ya di sini kan, ada tempat sholat, ada aula serbaguna. Nah, fasilitas pariwisata seperti ini apakah selanjutnya nanti akan dibangun juga di tempat lain? Kita berharap terutama untuk pemerintah Kabupaten Lahat tentunya tidak memungkinkan untuk seluruh destinasi wisata itu bisa kita sentuh secara fisik ya. Memang kita punya prioritas yang memang punya daya tarik tinggi, secara kajian memungkinkan untuk dikembangkan, pasti akan menjadi fokus kita untuk dikembangkan. Kemudian saya katakan tadi, kalau untuk dari dana APBD tentunya sangat terbatas. Jadi kita memberikan, kalau dari APBD tentunya stimulan, kemudian pembinaan sumber daya manusia, bagaimana pengelola wisatanya betul-betul profesional, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mendidik budaya masyarakat, karena budaya masyarakat ini sangat penting untuk welcome terhadap pariwisata, terutama masalah keamanan dan kenyamanan wisatawan yang hadir. Misalnya di sini Lubuk Selo, pada saat masyarakat Lubuk Selo ramah, kemudian mampu menjaga keamanan di wilayah Lubuk Selo ini, itu dari mulut ke mulut akan mendatangi Bang, berpengaruh Bang ya? berpengaruh. Tapi pada saat kesannya negatif di satu destinasi wisata, itu akan mengurangi kunjungan wisata. Tapi sampai saat ini bagus Bang? Ya, alhamdulillah. Jadi kita tidak hanya fisik yang kita sentuh, walaupun tadi saya katakan itu harus kita kaji. Jangan sampai kita bangun dengan dana yang besar, tetapi ternyata multiplier efeknya minim. Kurang menarik gitu, Bang, ya, kurang betul. Oke Bang, selanjutnya juga aku lagi nanya sama Bang Heri. Kayaknya Bang Heri ini orangnya pendiam nih. Pendiam, tapi menghanyutkan kayak arus sungai itu Bang. Pendiam. Bang, kalau di Pagar Alam sendiri Bang, apakah memang dari pemerintahan atau dinas pariwisatanya juga mensupport kegiatan-kegiatan Pagar Alam rafting? Kalau untuk support ya, sebenarnya dari awal kita tidak terlalu mengharapkan support yang besar ya dari pemerintah ya. Kita cuman butuhnya
publikasi saja. Oh, Gitu karena kita dari swasta ya, kita keluar modal untuk mengembangkan daerah. Jadi kalau semuanya diserahkan ke pemerintah kayaknya bukan porsinya pemerintah gitu. Bukan ya. Seperti daerah-daerah wisata maju di kota-kota lain itu kebanyakan dari swastanya yang bergerak. Jadi kalau kita mengandalkan pemerintah hanya support dia membangun fasilitas yang jalan seperti itu. Ya. Seperti ini sudah sangat bagus sekali ini jalan tangga. Di situ jalan aspal sudah masuk ke daerah sini. Fasilitas-fasilitas di sini sudah bagus. Itu mungkin perawatan saja yang perlu ya, atau ini. Kalau dari Pagaran sendiri kita seperti tadi murni swasta, jadi kita hanya butuh support untuk publikasi saja. Publikasi yang gencar. Untuk publikasi ini bukan hanya di kitanya, tapi seluruh kepariwisataan Pagar Alam gitu. Mungkin dari Pak sekretaris tadi bilang sangat bagus ya idenya untuk menggabungkan. Jadi sekali publikasi kita dapat semua antara mana Pagar Alam dan Dalam bentuk lahat gitu kan. Kalau kita wisata ke daerah-daerah lain kan mindsetnya itu ada branding pariwisata. Ya. Jadi kota itu dijual bukan kabupatennya. Kalau kita ke Bali itu kita nggak mau ke Gianyar, mau ke Kabupaten Badung atau Kabupaten Tabanan, tapi kita taunya ke Bali gitu. Bali. Nah seperti itu. Itu branding yang seperti itu yang kita sangat perlu. Produk image ya. Benar. Produk image ya. Jadi memang kawan-kawan analisa sangat luar biasa obrolan kita dengan para penggiat wisata Arung Jeram termasuk dengan Bang Heri ya. Namun perjumpaan kita sepertinya memang tidak lama karena sebentar lagi maghrib akan menjelang. Namun mungkin sebelum kita tutup dialog ini Bang atau ngobrol santai ini, saya mungkin mau nanya sama Bang Jaya, mungkin ada pesan kesan apa ke depan atau ajakan kepada masyarakat Kabupaten Lahat atau Pagar Alam untuk menikmati wisata air Arung Jeram seperti apa? Boleh Bang kalau ini himbauan ajakan seperti apa Bang? Terima kasih untuk semua masyarakat, kami undang untuk datang berwisata ke Kabupaten Lahat dan sekitarnya. Siapapun dari usia anak-anak TK, SD, SMP sampai yang tua. Mindset yang harus diperbaikin adalah yang selama ini berpikir bahwa tua itu adalah tinggal di rumah, kita robah. Semakin tua semakin harus sering berwisata supaya tetap awet muda. Kami tunggu di Lahat. Mari berarung jeram. Tua-tua tadi boleh. Boleh Bang. Bang Yos boleh dikit pesan. Baik, pada kesempatan ini atas nama pemerintah Kabupaten Lahat menyampaikan selamat ulang tahun 1 dekade Lahar Rafting dan menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta di Kabupaten Lahat. Mudah-mudahan merasa nyaman, senang dan meninggalkan kenangan yang terbaik selama di Kabupaten Lahat. Kemudian yang kedua, jangan ragu-ragu untuk datang di Kabupaten Lahat. Karena Kabupaten Lahat ini menyimpan berjuta pesona dan ibarat kata pepatah, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Tidak hanya satu destinasi tetapi bisa menikmati berbagai destinasi dalam satu kali kunjungan. Nah, silahkan datang ke Kabupaten Lahat. Lahat bercahaya. Oke. Ketua OPR Pagar Alam mungkin ada ini pesan-pesan sponsor ya. Ya kalau kita bukan sponsor ya, tapi dari awal memang sama kawan-kawan Lahat Rafting ini sudah seperti saudara ya, seperti brother dan sister gitu. Jadi selamat ulang tahun sekali lagi untuk kawan-kawan Lahat Rafting. Untuk 1 dekadenya, salut buat kawan-kawan Lahat Rafting, baik dari sisi atlet dan maupun wisata. Kami mengakui bahwa di Sumsel rajanya lah istilahnya, kawan-kawan Lahat ini. King of the King gitu. Seperti itu. Ya. Malam ini juga kami diundang di sini untuk menikmati fasilitas camping dan kambing guling ya, Pak ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Jadi nanti ada acara kambing guling. Mungkin bisa nanti dikemas, Pak, untuk sebagai objek wisata gitu, paket-paket seperti ini kan. Jadi nanti kita bantu jual. Akan seperti itu sepertinya biasanya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bang Jaya, Bang Yus, Bang Heri. Sepertinya hujan sudah mulai hadir di sini, menambah nuansa baru lagi. Anak-anak lensa ketemu lagi nanti dengan Lahat Rafting. Mungkin
Kita nggak tahu nanti di desa yang mana lagi, di wisata yang mana lagi, tapi kita akan hadir mungkin dengan Bang Jaya, Bang Yus, sama Bang Heri. Sekali lagi kami dari Anak Lensa mengucapkan selamat ulang tahun 1 dekade untuk Lahat Rafting. Semoga semakin kompak, semoga semakin berprestasi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.